Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan materi bela diri. Pengertian pencaksilat adalah suatu seni bela diri tradisional berasal dari Indonesia. Pencaksilat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Menurut bahasa, pencaksilat adalah permainan tari yang berdasarkan pada sigapan dan banyak gaya, serta bunga pada langkahnya. Sedangkan silat adalah kepandaian menjaga diri dari serangan yang tidak terduga, yang berdasarkan pada sigap dan tangkas, serta memperhatikan tiap gerak dan gerik lawan. Tujuan pencaksilat. Secara umum, tujuan diadakan atau melakukan olahraga pencaksilat adalah 1. Sebagian wadah bagi generasi yang mempunyai hobi olahraga khusus bela diri untuk menyalurkan bakat dan minatnya. 2. Membentuk masyarakat berjiwa sehat, berpikir cerdas, berprestasi. 3. Membentuk dan mendidik kader-kader bangsa agar memiliki sikap kesatria, berani membela kebenaran dan keadilan, disiplin yang tinggi, serta tanggung jawab lahir dan batin. 4. Mendidik generasi muda agar tidak terjerumus pergaulan bebas pengguna obat terlarang. 5. Mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakikat dan manfaat olahraga pencaksilat sebagai kebutuhan hidup. Sejarah pencaksilat. Asal mula ilmu dari bela diri di Nusantara ini kemungkinan juga berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan parang, perisai, dan tombak. Misalnya seperti dalam tradisi suku Nias yang hingga abad ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar. Silat diperkirakan menyebar ke Pulau Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi asal mulanya belum dapat ditentukan secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit disebutkan memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai ilmu bela diri dan dapat menghimpau prajurit-prajurit yang memahirkannya dalam pembelaan diri. Dapat diandaikan pencaksilat telah dikenal oleh sebagai besar masyarakat rumpun Melayu dan dalam berbagai nama di Semenanjung Malaysia dan Singapura. Silat lebih dikenal dengan nama aliran yaitu Gayong dan Cekak. Di Thailand, pencaksilat dikenal dengan nama bersilat, dan Filipina Selatan dikenal dengan nama pasilat. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari suatu daerah ke daerah lain. Legenda Minangkabau silat diciptakan oleh Datuk Suridiraja dari Pariangan, tanah datar di kaki Gunung Merapi pada abad ke-11. Kemudian silat dibawa dan dikembangkan oleh para peratau Minang ke seluruh Asia Tenggara. Demikian pula cerita rakyat mengenai asal mula silat aliran Cimande yang mengisahkan seorang perempuan yang mencontohkan gerakan pertarungan antara harimau dan monyet. Silat lalu dikembangkan dari ilmu bela diri dan seni tari rakyat menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah asing. Dalam sejarah perjuangan melawan penjajahan Belanda, tercatat para pendekar yang mengangkat senjata seperti Penembahan Senopati Sultan Agung Pangeran Diponorogo, Teuko Cik Tiro Dekur Umar, Imam Bonjol, serta para pendekar wanita seperti Cabainan Alui, Cuk Nyat Dieng, dan Cuk Nyat Mutie.
Pada tanggal 18 Mei 1948 terbentuknya Ikatan Pencaksilat Indonesia (IPSI). Kini IPSI tercatat sebagai organisasi silat nasional tertua di dunia pada 11 Maret 1980. Persatuan Pencaksilat Antara Bangsa didirikan atas Praksa IDM Malaypa Indonesia yang saat itu menjabat ketua IPSI. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Keempat negara itu termasuk Indonesia ditetapkan sebagai pendiri persilat. Beberapa organisasi nasional antara lain adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia di Indonesia, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia di Malaysia, Persekutuan Silat Singapura di Singapura, dan Persekutuan di Silat Brunei Darussalam di Brunei Darussalam. Telah tumbuh pula puluhan pengguruan silat di Amerika Serikat dan Eropa. Silat kini telah secara resmi masuk sebagai cabang olahraga pertandingan internasional, khususnya pertandingan dalam Asia Games. Sejarah singkat pencaksilat Indonesia sendiri sudah ada sejak sangat lama, namun baru kelihatan dengan sangat jelas ketika berdirinya organisasi pencaksilat IPSI. Sejak saat itu pula nama pencaksilat resmi digunakan. Sebelumnya di daerah Sumatera lebih dikenal dengan istilah silat, sedangkan di tanah Jawa kebanyakan dikenal dengan istilah pencaksilat. Pada periode kepemimpinan Edi M. Nalapraya, Indonesia memiliki hasrat untuk mengembangkan pencaksilat ke mancanegara dengan mengambil prakarsa pembentukan dan pendirian Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa Pesilat. Pada tanggal 11 Maret 1980 bersama Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, keempat negara tersebut akhirnya dinyatakan sebagai negara-negara pendiri Organisasi Pencaksilat Internasional. Upaya pengembangan pencaksilat yang dipelopori Indonesia dan anggota pesilat lainnya sampai saat ini berhasil menambah anggota pesilat. Penambah anggota ini memberikan dampak pada usaha IPSI dan anggota pesilat lainnya untuk memasukkan pencaksilat ke multi-event di tingkat Asia, yaitu Asian Games, dengan membentuk Organisasi Pencaksilat Asia Pasifik pada bulan Oktober 1999. Organisasi pencaksilat di Indonesia yang disebut dengan Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, diprakarsai oleh Mr. Wongsonegoro yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pusat Kebudayaan. Tujuan pencaksilat. Secara umum, tujuan diadakan atau melakukan olahraga pencaksilat adalah: 1. Sebagai wadah bagi generasi yang mempunyai hobi olahraga, khususnya bela diri, untuk menyalurkan bakat dan minatnya. 2. Membentuk masyarakat berjiwa sehat, berpikir cerdas, berprestasi. 3. Membentuk dan mendidik kader bangsa agar memiliki sikap kesatria, berani membela kebenaran dan keadilan, disiplin yang tinggi, serta tanggung jawab lahir dan batin. 4. Mendidik generasi muda agar tidak terjerumus pergaulan bebas, penggunaan obat terlarang. 5. Mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakikat dan manfaat olahraga pencaksilat sebagai kehidupan. Manfaat pencaksilat tidak dapat kita pungkiri lagi. Semua jenis olahraga tentu memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah manfaat yang kita dapat jika melakukan olahraga pencaksilat. 1. Aspek olahraga dan kesehatan. 2. Membangkitkan nilai atau rasa percaya diri. 3. Membina sportivitas dan berjiwa kesatria. Sarana
pendidikan, dan melatih psikologi. Macam-macam gerak pencaksilat yaitu sebagai berikut di bawah ini. Sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda adalah sikap dasar dengan posisi kaki tertentu sebagai dasar tempuran untuk melakukan sikap dan gerakan bela serang. Sikap pasang. Sikap pasang adalah suatu sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola dan dilakukan pada awal serta akhir rangkaian gerakan. Sikap tangkisan. Sikap tangkisan adalah suatu gerakan untuk menangkis serangan lawan dalam tangkisan atas, belah tengah, silang atas, tangkisan luar, tangkisan bawah. Hindaran adalah suatu gerakan untuk menghindari dari gerakan lawan atau dari serangan lawan. Pukulan. Pengertian pukulan dalam pencaksilat adalah serangan yang dilakukan menggunakan tangan kosong sebagai komponen. Tendangan merupakan salah satu teknik untuk menyerang lawannya dalam yang jauh menggunakan kaki. Perlengkapan dan pelaturan dalam pencaksilat. 1. Perlengkapan gelanggang pencaksilat. 1. Gelanggang dapat dilantai dan dilapisi matras tebal 5 cm, ukuran 10 meter x 10 meter, warna dasar hijau terang dan garis putih setebal 5 cm, bidang berbentuk lingkaran diameter 8 meter, lingkaran tengah diameter 3 meter. 2. Meja dan kursi pertandingan. 3. Meja dan kursi wasit. 4. Formulir pertandingan dan alat tulis. 5. Jam pertandingan, gong dan bel. 6. Lampu babak. 7. Lampu isyarat berwarna merah, biru, dan kuning. 8. Bendera kecil berwarna merah dan biru. 9. Timbangan. 10. Lain-lain sesuai perlengkapan yang dibutuhkan. Perlengkapan bertanding pencaksilat. 1. Pakaian. Menggunakan pakaian pencaksilat warna hitam sabuk putih, badge IPSI di sebelah kiri. 2. Perlindungan badan body protector warna hitam sesuai standar IPSI. 3. Pesilat putra menggunakan pelindung kemaluan jantel protector. 4.